juga gue masih belum. Udah. Siapa yang ini cuy? Yang jadi host, yang mau jadi mentunya ngomongnya? Siapa? Gua. Oke deh. Ya. Halo, perkenalkan, nama saya Fahim Adi Pratama dari DTM 2021. Saya berasal dari SMA Negeri 10 Depok, berdomisili di Depok. Kali ini kita akan membicarakan tentang hal apa yang ingin dilakukan pada minggu ini, bulan ini, atau seterusnya. Sekarang Tondi, silahkan untuk memperkenalkan diri. Halo guys, selamat siang. Nama gue Ahmad Hussein Martondi Lugis, dipanggilnya Tondi. DTM 2021, asal sekolah gue dari SMA Negeri 2 Cibinong. Alamat gue sekarang berdomisili di Kabupaten Bogor. Salam kenal semuanya. Salam kenal. Salam kenal. Farid. Oke, kenalin nama gue Muhammad Farid Gunawan, bisa dipanggil Farid. Asal sekolah gue dari SMA 38 Jakarta, dan sekarang gue tinggal di Jakarta Selatan. Oke, salam kenal. Sekarang mulai aja kali ya pembahasannya kali ya, biar cepat aja gitu. Untuk Tondi, lu pengennya gimana untuk saat ini? Apa yang lu harapkan di minggu ini, bulan ini, atau seterusnya? Rencana jangka pendek ya? Iya. Oh ya, besok gue ada jadwal nih. Ya, ngambil jakun gitu. Terus vaksin pertama gue besok. Gue belum pernah vaksin. Terus untuk minggu-minggu selanjutnya, gue mau nerapin schedule gue sih. Kayak kemarin tuh berantakan banget. Ospek di UI ini gue ngikutin. Cuman gue jarang kayak merhatiin ini tuh kegiatannya tentang apa. Terus teman-teman gue ada berapa aja nih. Itu gue belum, jujur aja gue belum ngikutin banget. Jadi mungkin hari Minggu gue bakal ngakuin itu, gue bakal nerapin folder-folder gue di laptop juga. Terus gue bakalan nerapin meja belajar gue sama tempat apa ya, noro-noro buku atau barang-barang keperluan untuk belajar gitu. Sama apa lagi ya, paling maintaining itu juga sih, rencana-rencana jangka panjangnya juga untuk setahun ke depan, 10 tahun ke depan. Gue udah punya, by the way, rencana kayak gitu. Sebenarnya sih gila ya, tapi ya nggak apa-apa lah, daripada nggak punya tujuan hidup kan. Terus gue tapi belum bikin yang kayak sub goalnya gitu kan, harus ada step-stepnya ya. Nah gue belum terlalu bikin kayak gitu, poin-poinnya gue belum bikin. Paling minggu depan sih gue mau rencananya gue mau full time. Banyak juga yang udah lu persiapin, terus yang sudah lu list juga. Ada beberapa yang pengen lu lakuin untuk minggu ini, minggu depan, dan seterusnya ya. Oh, hebat juga. Tinggal ini aja dong, kayak lu ngesusun lagi jadwal lu buat ini dong, apa namanya, untuk mengerjakan itu semua kan ya. Ya, kalau masalah semangat kan ya tinggal lihat goal utamanya kan. Kayak lu mau ngeraih apa sih? Tujuannya apaan? Iya sih, bener. Kalau Rit, gimana Rit? Gue rencana ke depan ya. Untuk saat ini sih, untuk besok mungkin gue akan merapikan tugas-tugas, ngerjain semua yang masih belum selesai. Pokoknya belum mau nambah tugas. Kalau misalnya tugas sudah selesai semua, gue mau memperbaiki rutinitas gue. Gue dulu itu sebelum mulai MADK ini, gue biasanya seminggu tuh 3 kali olahraga, workout gitu. Terus kadang di hari Sabtu atau Minggu gue baca buku, baca novel gitu. Terus pokoknya intinya aktivitas gue itu ya buat ini sih, biar gue nggak stres gitu loh.
Tapi kan belakangan ini semuanya nggak terganggu, nggak Hmm. sepenuhnya bisa terjalan. Gue udah jarang banget olahraga, terakhir tuh Hmm. bulan lalu. Terus baca buku juga nggak ada progresnya. Jadi Kalau gitu workout gue lu pakai kalau workout lu pakai aplikasi gitu nggak sih? Kan banyak di Play Store, App Store gitu. Hmm. workout. Apps gitu. Iya. Iya. Kalau gue sih bikin rutin sendiri, gue nonton di YouTube mana yang mau fokusin, terus gue pakai gerakannya gitu. Oke. Biasa tuh sehari gue bisa 2 jam 3 jam tuh fokus buat olahraga doang. Dua aja. Dua jam. Itu Dua aja. Iya. udah kayak workout ya. 2 jam gitu anjir. Iya, gue workout di rumah. Kebetulan gue Lu, beli barbel, beli Iya, ada gitulah pokoknya buat equipment-nya. olahraga juga. iya. Iya sih. Gue biasanya sejam sih kalau olahraga ini 2 jam, 3 jam. Iya kayak lu itu Enak. kayak ngebuat otot banget gitu nggak sih? Lu kayak pengen ngebuat Iya, otot gitu. Tadi tuh gue badan gue kecil itu kan. Tinggi gue 176, berat gue cuma 65 lah ya. Itu kan kurus banget tuh. Terus pas liburan pengumuman SNM gitu, gue kan keterima di SNM, alhamdulillah. Pas selesai itu kan nganggur tuh, ngapa-ngapain. Ya udah gue bikin target mau naikin berat badan gue sampai 75, itu juga mau nungguin otot juga. Terus sampai sekarang nih 75, terus otot juga udah mulai ada gitu kan. Tapi belakangan ini mulai turun lagi karena gue kurang makan lah, jadi gue banyak tugas lah gitu lah pokoknya. Lu berapa waktu itu? 65. 65 dengan 176. Gua sekarang 176 juga. Terus berat badan gua 55. Wah. Kecil banget. Itu gimana dah? Cara naikin berat badan? Iya, itu gimana tuh? Kalau gua ini sih, gua kan sehari biasanya makan 2 kali, porsinya juga nggak terlalu banyak. Kurang lebih kayak setengah 2/3 piring lah, nggak banyak itu kan. Jadi gue pertama-tama tuh fokusin di makanan gue dulu. Gue sehari makan 3 kali nih, tapi porsinya masih 2/3. Terus itu di pagi, sore, siang sama malam tuh gue makan. Terus udah mulai terbiasa kan sama porsi banyak, sama 3 kali sehari itu. Gue nambahin porsi jadi 1,5. Jadi sekali makan tuh banyak banget gitu kan. Pertama-tama rasanya enak, kayak pengen muntah gitu. Iya, enak ya. Ya bener. Gue kalau dipaksain gitu nggak bisa lah. Cuman gue paksain aja terus kan. Terus ya udah akhirnya terbiasa. Sampai sekarang porsi gue banyak. Cuman belakangan ini mulai nurun lagi. Terus kayak setiap habis olahraga tuh enak banget gitu rasanya, kayak lega gitu, semua udah keluar capek gitu kan. Keringetan gitu, jadi ngaruh juga ke mood sama semangat kerja gitu. Jadi ke setiap habis olahraga tuh gue happy mulu. Terus kalau misalnya ada sesuatu yang mau gue kerjain, langsung gue kerjain, jadi kayak semangat gitu. Cuman belakangan ini gue udah stres banget. Iya. Itu gara-gara tugas atau kayak gimana? Tugas juga, jadwal tidur gue juga. Jadi kayak udah bener-bener udah hancur. Iya benar. Tapi iya bener sih, kalau kita badannya terbiasa olahraga, ngerjain apa tuh kayak lebih semangat ya. Iya. Apa karena memang bawa capek dari olahraga itu? Wah, karena udah terbiasa. Olahraga tuh kayak dapet adrenalinnya gitu, masih pengen gak mau berhenti gitu. Jadi ya kerjain aja semuanya. Oke. Wah ya, ada ini ya, udah terjadwal juga, terus tinggal nyusun lagi dari awal, terus habis itu meningkatkan olahraganya lagi ya. Dan menurut gue itu 2 jam itu udah gila sih, lu kayak main sepak bola 2 jam cu. Itu mah 2 jam sekalian pemanasan sama pendinginan gitu ya. Iya, itu gue kalau motor di dalam jamnya nih, gue pemanasan tuh langsung jogging. Gue nggak pakai stretching apa-apa. Gue langsung jogging itu 30 menit itu. 20 menitnya jogging, 10 menitnya jalan, pendinginan gitu. Terus habis jogging, gue
fokus ke bagian badan gue dulu, dari bagian pundak sampai dada itu gue kurang lebih sejam. Terus sudah selesai itu baru dari perut ke kaki itu sejam. Habis itu pendinginan lagi 10 menitan lah gitu. Wah, Oh, jadi full body ya satu iya. sesi Full itu. body. Bagian bawah juga dilatih juga nggak? Yang kayak Oh, nih. pahanya lebih tepatnya. Bukan Oh. yang itu. Lu pikirannya gimana sih, Ton? Gimana sih, Ton? Paha maksud gue pahanya. Kayak ada latihan khususnya nggak gitu? Itu mah harus banget. Kan aneh kalau misalnya orang badannya gede tapi kakinya kecil. Ya, skip leg day. Iya. Leg day-nya skip Ceker dulu. ayam jelek banget artinya. Udah wajib itu malah. Cuman itu ya olahraga paling nyiksa itu kaki. Gila cepet banget. Capeknya gitu. Terus kalau naik tangga kan nggak kuat dah kalau habis leg Iya, day. itu capek banget. Males gue juga. Kadang gue skip. Tapi harus gue paksa juga. Kalau dari Payung gimana? Payung sendiri gimana? Kalau gue sih yang pengen gue lakuin pertama-tama ngedaftarin kayak ini sih, kayak yang wamil-wamilnya Universitas Indonesia, namanya apa tuh? Lupa gue. Resimen. Ya itu awal-awal gue pengen daftarin ke situ. Terus habis itu di step selanjutnya kayak perbanyak baca buku lah. Karena menurut gue kayak kalau misalnya banyak baca buku, komunikasinya lebih enak nggak sih menurut lu pada? Lu ngerasa nggak sih kayak gitu kalau misalnya gitu? Terus tingkatin komunikasi juga sama teman-teman juga. Kayak gini nih misalnya kan, lumayan juga sih menurut gue bisa meningkatkan skill komunikasi. Karena kan di pandemi ini skill komunikasi ngerasanya berkurang sedikit ya sih. Lu pada ngerasa nggak sih gitu? Atau cuma gue doang? Gue rasa banget sih. Hah? Kan kalau cara kita berbicara ke orang lain itu kan melihat dari ekspresi ya, atau enggak melihat dari cara gerak badannya, ada yang gerakin tangan, ada yang nggak bisa diem, ada yang gugup gitu kan. Cuman kan kalau di balik layar gini aja nggak kelihatan gitu loh, maksudnya kayak paling yang kelihatan muka doang, itu juga kadang ada yang berekspresi, kadang ada yang datar doang, jadi kayak kita nggak tahu nih di pikiran dia apa, kira-kira kita bisa ngomong apa aja ke dia, jadi kayak bingung juga, susah juga tuh buat komunikasi. Yes. Tapi meskipun susah gitu sih, emang harus sering dilakuin. Kalau bisa, seenggaknya 3 hari sekali gitu ada nelpon temen lah atau ngobrol gimana. Pokoknya jangan sampai benar-benar sendiri aja deh, karena bahaya juga ntar lu bingung tiba-tiba gimana cara ngomong. Gitu kan kita mahasiswa nih, kita kan harus pinter public speaking ya. Terus kayak masalah presentasi dan lain-lain gitu kan, kita harus bisa gitu loh. Udah gitu di dunia kerja presentasi udah hal yang biasa gitu loh, nggak gugup lagi orang-orang, udah terbiasa banget, dan presentasinya itu juga harus bagus penyampaiannya, kata-katanya, isi materinya gitu-gitu lah. Iya sih, iya gue setuju sih, itu gue setuju banget. Makanya dari itu kayak apa tugas ini bisa ini ya, meningkatkan skill komunikasi, terus berkenalan secara langsung pada teman-teman baru kan ya. Makanya dari itu dibuat tugas kayak gini mungkin bisa. Kalau untuk gue setelah komunikasi, kemungkinan sih gue pengen ngambil kayak waktu istirahat beberapa saat gitu. Karena menurut gue sih kemarin itu udah termasuk lumayan berat sih, karena 1 hari lu kayak ngumpulin semua tugas itu, wow, itu luar biasa banget gitu. Jadi ya untuk project paling dekatnya sih cuma itu aja sih, itu aja. Tadi gue kan bicara tadi kan si Tony kan ngomong UI nih ngambil Jakun dan belum divaksin juga. Lu besok mau vaksinnya di UI atau gimana, Ton? Di UI-nya di SOR. Oh, berartinya hari apa? Lu hari apa dapetnya? Atau lu milihnya hari apa? Oh, hari Jumat besok. Jumat besok. Oh, berarti lu siap-siap aja ya. Jaga kesehatan gitu ya dari sekarang ya nih. Gitu ya kan. Tadi gua kurang tidur lagi terus. Emang sih cepet. Itu kan juga ngaruh juga. Gue pengen nanya nih. Kenapa? Kan tadi si Tandi sempat bilang rencana 10 tahun ke depan. Berarti kan kurang lebih udah ngomongin pekerjaan nih. Kita kan
engineering, mechanical engineering, banyak pekerjaan yang bisa kita dapatkan, kayak misalkan di bidang energi atau di bidang manufacturing atau di bidang pembangunan dan segala gitu dah. Kira-kira kalian udah ada tujuan belum mau fokus ke bidang apa? Udah sih kalau gue mah manufaktur. Gue tertarik banget ke kayak pabrik-pabrik gitu. Gue kalau ngeliat tangan-tangan robot gitu ngebuat barang itu gue suka banget. Jadi gue pengen pelajarin. Iya bener-bener. Kalau gue sendiri kayaknya masuknya kayak ke perancangan deh, karena gue ngerasa kayak fisik gue masih belum kuat banget untuk turun langsung ke lapangan gitu, kayak ngelas sama yang lain-lainnya gitu. Tapi ya untuk rencana mungkin olahraga mungkin gue tambahin dah untuk yang tadi. Tadi gue malah jadi terinspirasi sama lu Rit, Zuma Rit, kalau gara lu naikin berat badan cuy, bisa ya, dari 65 sampai 75 gitu. Prosesnya panjang sih, tapi pokoknya yang penting niatnya gitu, harus kuat terus. Iya, kalau lu sendiri gimana? Kalau di gue sih mau ke bidang energi ya. Kan kemarin kita juga dapat pemaparan materi dari Bang Ojan tuh. Wah itu udah keren banget penjelasannya, gue kagum. Jangan kerja di pengusaha namanya Aquo ya. Ya kan kerja di bidang wind turbine gitu kan, renewable energy lah. Terus gue kayak tertarik banget nih, kan kalau dilihat ke depannya energi itu bakal selalu dibutuhin kan ya. Mau zaman apapun, energi itu paling utama. Nggak ada energi, nggak ada yang bisa jalan gitu kan. Jadi gue mikir kalau energi itu lowongan kerjanya bakal luas dan tentunya nggak bakal habis-habis. Cuman yang membedakan itu hanya di bahan baku energinya. Ada yang energi terbarukan dan energi yang konvensional. Nah, di situ gue berusaha untuk menghindarin penggunaan energi konvensional karena pertama, yang jelas ada yang namanya karbon emisi. Itu udah nggak baik buat bumi. Bumi kita udah sakit, sering udah kena global warming gitulah sebagainya. Terus dilihat juga kan energi konvensional itu mengandalkan minyak bumi, panas bumi dan sebagainya. Kan kalau kita tahu kan kalau energi minyak bumi itu kan terbatas ya. Jadi kalau gue lihat-lihat nih dalam waktu kurang lebih 10 tahun ke depanan lah, minyak bumi itu kayak udah habis gitu loh. Bakal dikit banget. Jadi untuk perusahaan-perusahaan yang bergantung sama fosil fuel dan lain-lain itu pasti bakal terpengaruh banget karena penurunan produksi minyaknya itu. Jadi gue mau sama kayak Bang Ojan gini, gue mau fokus ke bidang renewable energy, khusus kalau bisa sih solar panel atau wind turbine juga kayak Bang Ojan gitu. Iya sih, wah gila, keren banget ya. Gila, secara detail lu jelasinnya mantap banget. Dan lu kayak mau kayak ngebuat, kan lu kayak membuat energi. Nah di pikiran lu untuk saat ini energi apa sih? Energi terbarukan apa sih yang lu pikirin coba? Nah, gue pernah baca-baca di web itu, Indonesia kan tahun ini mau menggunakan energi terbarukan sebesar 23%. Cuman kan targetnya belum tercapai, ini masih 19%. Terus beberapa faktor itu kayak pendanaan, pembiayaan, terus sumber dayanya masih kurang, biaya perawatan dan sebagainya gitu. Terus gue kayak punya pandangan, bagaimanapun gue mau membuat inovasi. Jadi setahu gue kalau pemasangan solar panel itu sekarang kurang lebih 30-an juta. Terus sempat diturunin jadi 14 juta juga kan. Itu udah perubahan yang udah signifikan. Cuman gue mau fokusin lagi kalau bisa buat solar panel yang jauh lebih murah gitu. Kalau bisa di bawah harga keuntungan malah. Jadi kayak biar pemerataan energi terbarukan itu merata gitu kan. Kalau di negara lain nih kayak Eropa, Inggris itu kan mereka udah benar-benar fokus memajuin energi terbarunya kan. Emisi karbon mereka juga udah kecil banget, cuman 20% apa kalau nggak salah. Jadi ya pokoknya ingin memajuin Indonesia lah di bidang energi terbarukan gitu. Itu sih. Mungkin kalau buat penghematan biaya, Indonesia punya gimana ya, sumber daya alamnya melimpah ya. Mungkin manusia belum
mengeksplor lebih jauh lagi. Hmm. Mungkin ada Iya, yang dibutuhkan oleh solar Iya. panel, tapi di iya Indonesia stoknya permasalahan banyak, di supply-nya. bener-bener sumber daya Permasalahannya itu manusianya yang kurang di berpengalaman sumber itu. daya manusianya, benar sekali. Benar-benar. Ya, menurut gue sih kalau untuk jangka panjang gitu ya, sumber daya manusia di Indonesia seharusnya bisa meningkat ya. Kalau kita lihat dari belakang-belakang yang ini, menurut gue masih kurang banget karena banyak sekali orang-orang yang bukannya berlomba untuk prestasi tetapi berlomba dalam mencari dosa aja. Kayak melakukan hal-hal yang paling nggak berguna gitu. Iya sih. Iya. Bener. Tapi sebenarnya orang Indo tuh pinter-pinter loh, nggak sepenuhnya mereka bisa dibilang bahasa kasarnya bego gitu. Kan kalau Iya, Indonesia tuh yang terkenal kayak barbar lah, idiot lah, kata-katanya kayak nggak berpengalaman, nggak ada etika gitu kan. Padahal sebenarnya orang Indonesia tuh brilian banget. Contohnya kayak Pak Habibie itu kan, Iya. dia cuman sebatas apa ya, dari desa gitulah, bisa sampai belajar ke Jerman gitu kan, lulusan S2 jadi profesor, nemuin tesis baru lagi tentang dirgantaraan gitu. Jadi sebenarnya emang sumber daya manusia itu bagus, cuman nggak tergali aja. Jadi kayak berusaha nemuin berlian di kumpulan tanah liat gitu loh. Iya. Jadi berliannya cuman sekecil ini, tanah liatnya satu rumah gitu. Jadi Iya, bener, susah bener. gitu nyarinya, lama gitu. mungkin menurut gua gini, manusia tuh pinter-pinter semuanya ya, nggak peduli dari negara manapun, dari Asia, dari Eropa, macam-macam gitu. Nah, masalahnya adalah mereka tuh ngerti gak concernnya di kehidupan mereka tuh apa, mereka harus berkorban demi apa, mereka tuh harus apa ya, harus peka dulu terhadap lingkungan gitu, baru mereka bakalan bergerak gitu. Nah, motivasi itu yang menurut gua masih kurang di Indonesia ini, belum melek ke masalah-masalah gitu kayaknya. Karena apa ya, literasinya masih kurang. Iya, benar-benar. Untuk berita aja yang dibaca, kalau berita nih yang dibaca paling headline-nya doang, terus isinya kagak diteliti gitu. Jadi ya gitu dah, mager orang-orang. Kalau aja mereka ngebaca nih, terus mereka khawatir terhadap sesuatu, ya udah mereka bakalan gerak tuh. Iya, benar. Kayak apa ya? Contohnya itu yang Palestina gitulah. Banyak banget orang yang bergerak gitu. Gara-gara diserangkan mereka. Warga Indonesia bergerak ya. Iya, itu kan karena iya itu karena mereka udah paham apa yang mau mereka lakukan kan, apa tujuannya mereka udah dapat gitu. Kalau masalah effort mah ya semua manusia juga bisa berusaha. Bahkan kalau untuk gotong royong kan Indonesia menang ya. Iya, Indonesia gotong royong banget orang-orang. Indonesia terkenal orang paling dermawan gitu, paling sering dibantu. Berarti harus ada pemicunya gitu lah. Gitu. Iya, pemicunya. Nah ya, ini kan udah mau 14.30, gue kan ada juga kelompok sama orang lain. Dan waktunya udah 20 menit lebih lah kalau bisa. Yaudah ya, gue akhiri dulu ini ya. Thanks ya bro. Oke. Thanks. Thank you. Ini matinya mana dah? Oh ini.